Apakah cukup jelas Pak Kirman gambarnya? Yes, woi semangat itu aja. Insight Jelas ya. jelas. Ya. Ini adalah unleash your potential. Unleash your potential itu berarti keluarkan kemampuan terbaik Anda. Yang selama ini mungkin tidak keluar karena banyak hal ya. Teman-teman tidak bisa mengeluarkan potensi terbaiknya. Buka kamera. Tapi malam hari ini coba saya akan sampaikan kepada Anda ya. Tentu seringkali kekuatan terbaik kita menjadi tidak muncul bisa jadi karena apa? Faktor ekonomi, faktor pekerjaan, punya utang, kemudian apa? Faktor keluarga yang mungkin membuat Bapak Ibu terlalu banyak yang diurus. Mungkin faktor kesehatan, persaingan, atau juga ya seringkali membuat kita ini tidak maksimal, ya tidak bisa mengeluarkan potensi terbaik kita sehingga kita melihat masa depan kita menjadi sepertinya suram. Nah ini saya nggak tahu kira-kira teman-teman di sini sedang berada di kondisi seperti apa secara ekonomi, secara pekerjaan, kesehatannya seperti apa, mungkin keadaan keluarganya bagaimana ini, apakah rukun, apakah harmonis atau tidak, ya, atau mungkin Anda sedang menanggung utang mungkin, ya, merasakan ini menjadi sebuah tekanan yang luar biasa. Dan seringkali itu kemudian membuat kita ini tidak bisa mengeluarkan potensi terbaik kita. Ya. Nah, ibaratnya ini raksasa ya. Raksasa yang ada dalam diri kita ini tertidur. Ya. Padahal setiap orang ini punya potensi untuk jadi orang hebat. Anda dan saya itu punya potensi untuk jadi orang hebat. Tapi potensi raksasa, ya raksasa di sini diartikan sebagai kekuatan yang luar biasa yang ada dalam diri kita. Dibiarkan tertidur, terpendam, bahkan bisa jadi hilang. Kenapa kira-kira? Bisa jadi karena apa? Bisa jadi karena tidak ada yang membangunkan Anda. Tidak ada orang yang membangunkan potensi Anda. Atau bisa jadi memang tidak mau dibangunkan. Tidak mau bangun. Sudah banyak orang yang berusaha untuk membuat Anda bangun. Ayo Mas Agung, ayo Bu Sona, ayo Pak Kirman, ayo Abi Idam. Ya. Tapi bisa jadi beberapa orang memang tidak mau bangun. Udahlah gini aja lah. Nggak perlu sukses-sukses, gini aja udah cukup. Ya seringkali kitalah orang yang menghalangi keluarnya kekuatan yang besar dalam diri kita. Ya, atau istilah kerennya adalah giant inside you. Ada raksasa dalam dirimu yang dibiarkan tertidur. Ini fakta Bapak Ibu. Ini fakta. Ada begitu banyak orang hebat yang tidak bisa mengeluarkan potensi terbaiknya. Nah, saya pernah cerita tentang ini ya. Elang yang diirami dan diasuh oleh ayam. Ya, karena ada seorang pemburu yang menemukan sarang elang dan di situ ada telur. Telurnya dibawa pulang dan dieramkan kepada ayam. Ketika elang itu menetas bersama ayam-ayam, dia diasuh oleh induk ayam. Ya, dia diasuh oleh induk ayam, hidup seperti ayam, ya mengeker-eker ya, mencari makanan, ya menggaruk-garuk tanah. Di situ dia makan. Sampai akhirnya dia merasa bahwa kok aku berbeda ya. Yang lain badannya kecil, aku besar padahal makannya sama. Ya. Tapi dia selalu merasa bahwa aku adalah ayam.
Sehingga dia berlaku, bertingkah, melakukan seperti yang ayam lakukan. Sampai suatu ketika datanglah elang dewasa bertanya kepada elang tersebut, kenapa kamu nggak bisa terbang? Nah ini jawabannya. Iya, karena aku kan ayam. Kira-kira teman-teman paham kisah ini? Bagaimana elang yang seharusnya terbang tinggi, menembus badai. Tapi justru dia hidup bersama ayam. Berada di lingkungan ayam. Berada di hewan yang pesimis, nggak bisa terbang. Yang akhir ceritanya adalah digoreng, dijadikan makanan. Jadi potensi yang besar itu kemudian terpendam karena lingkungan memang tidak mendukung kita untuk bertumbuh. Nah ini teman-teman, pertanyaannya adalah kira-kira Bapak Ibu yang ada di sini, ini ayam atau elang? Anda bisa jawab di kolom chat ya, Anda bisa tuliskan. Anda itu sebetulnya ayam atau elang? Nah, ketika kita menyadari bahwa saya adalah orang yang sebetulnya punya potensi untuk jadi hebat. Seringkali tidak ada yang membantu kita untuk menunjukkan apa sih kelebihan kita. Padahal ada sesuatu dalam diri kita, Bapak Ibu. Ada kekuatan besar yang tersembunyi di dalam diri kita. Yang tidak keluar karena keadaan. Yang tidak keluar karena lingkungan. Yang tidak keluar karena kebiasaan. Dan banyak hal. Padahal ada sesuatu dalam dirimu. Kadang potensi yang sering bukan karena kurang kemampuan. Mungkin kita punya banyak kemampuan. Tapi karena takut, malu, ragu, atau karena kegagalan masa lalu yang seringkali dijadikan acuan. Kalau dulu aku gagal, berarti sekarang juga gagal lagi. Kalau dulu hasil yang mengecewakan, mungkin ke depan juga akan mengecewakan lagi. Kita terikat oleh masa lalu yang membuat potensi diri kita nggak keluar. Dikit-dikit mengeluh, ya punya ketakutan ditolak, ketakutan ditertawakan, malu dibilang ini itu, ragu-ragu untuk melakukan. Sehingga apa? Potensinya nggak maksimal. Karena penjara terbesar sering bukan di luar diri, tapi ada dalam pikiran. Saya mengerti Bapak Ibu, karena saya sering berbicara dengan beberapa orang yang padahal menurut pandangan saya, dia punya kelebihan, punya sesuatu yang hebat di dalam. Tetapi karena mindset-nya salah, sehingga apa? Omongannya salah. Karena omongannya salah, maka tindakannya juga salah. Pikirannya salah, hatinya salah, omongannya salah, akhirnya tindakannya salah. Saya bilang sayang sekali ya, ada begitu banyak orang hebat, tapi tidak bisa mengeluarkan potensi terbaik. Saya khawatir ini terjadi pada diri Anda. Potensi yang seharusnya besar, tetapi tidak bisa tumbuh. Ini harus dicari teman-teman. Ini, sebuah benih tidak terlihat seperti pohon. Waktu kita baru melihat benih yang masih kecil, kita tidak melihat dia itu pohon. Dia adalah benih kecil yang tidak ada apa-apanya. Ya. Tetapi sebetulnya pohon di dalam dirinya hanya belum keluar, hanya belum muncul. Sama seperti kita, seperti Anda yang sering tidak menyadari ada raksasa dalam diri.
Pertanyaannya adalah, kenapa enggak tuh? Kenapa tidak menjadi powerful selama ini? Bahkan lebih sering mengatakan, aku kok nggak seperti yang lain ya. Yang lain hebat, aku nggak bisa ini, nggak bisa itu. Yang lain sukses, kok aku belum ya. Lebih suka menyakiti diri sendiri. Lebih suka menyiksa sendiri. Lebih suka ngata-ngatain diri sendiri. Lebih suka nyakiti diri sendiri. Padahal kita adalah motivator terhebat untuk kita sendiri. Tidak ada orang yang sehebat kita di dalam memotivasi diri kita sendiri. Tapi sayang, seringkali kitalah yang menyakiti. Aku nggak bakat, aku bodoh, aku nggak pengalaman, aku nggak pinter ngomong, aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu. Bukankah kita menjadi orang yang jahat buat diri kita sendiri? Padahal seharusnya sebaliknya. Kita adalah orang yang bisa mengatakan kepada diri sendiri, Andang, aku bangga sama kamu, Andang. Walaupun kamu saat ini jadi tukang roti, kamu bisa sukses juga loh. Jangan kecil hati. Sekalipun sekarang kamu dianggap sepele oleh orang lain, kamu bisa sukses loh. Itu adalah perkataan yang sering saya sampaikan kepada diri saya sendiri sewaktu saya masih menjadi penjual roti di tahun 2003, tahun 98 sampai 2003. Ketika orang lain menganggap enteng saya memuji diri saya sendiri. Saya bilang pada diri saya sendiri, kamu bisa lebih hebat dari orang lain. Kamu hanya belum punya kesempatan saja. Jangan kecil hati, Nda. Percaya. Itu yang saya lakukan, Bapak Ibu. Memang hina dipandang orang lain hanya sebagai penjual roti, dorong gerobak. Hanya dapat uang kecil, bisa makan 3 kali, dah syukur alhamdulillah. Tapi terserah orang mau pandang saya seperti apa. Tapi saya harus bisa jadi motivator terhebat buat diri saya. Saya baca buku-buku positif, saya beli, saya sisihkan uang saya yang sedikit itu untuk membeli buku-buku kesuksesan. Supaya saya bisa bergaul dengan orang-orang sukses yang ada di buku itu. Saya ingin tahu rahasianya apa mereka bisa sukses. Dan ini yang tidak dilihat oleh orang lain. Mereka hanya tukang roti. Mereka melihat saya hina. Karena penampilan tidak mendukung, keuangan tidak mendukung, usahanya tidak keren, hasilnya tidak keren. Tapi mereka tidak tahu ada raksasa di dalam diri Andang Priadi. Walaupun waktu itu hanya sebagai tukang roti. Kenapa saya suka menceritakan kisah saya dulu, teman-teman? Karena itu kisah nyata yang saya alami. Saya kuat bukan karena seperti sekarang saya dianggap berhasil. Saya kuat justru di saat dulu belum ada apa-apanya. Nah, saya nggak tahu dengan Anda, Bapak Ibu. Apakah Anda adalah motivator terhebat buat diri Anda sendiri? Atau Anda adalah pencuri impian Anda sendiri? Apakah Anda sebagai orang yang memberikan kekuatan buat diri sendiri, atau Anda yang menghancurkan diri Anda sendiri? Saya nggak tahu ini. Tapi pengalaman pribadi saya, jangan lihat Andang sukses sekarang. Tapi lihat waktu saya jualan roti. Karena itu apa? Karena kekuatan waktu itulah yang membawa saya sampai seperti ini. Nah, saya ingin Bapak Ibu, jadilah motivator terhebat buat diri Anda sendiri. Hentikan kebiasaan yang membuat diri Anda lemah. Baik di pikiran, di hati Anda, di perkataan Anda, apalagi di tindakan Anda. Ya,
Nah, untuk mendukung Anda bisa memiliki kekuatan yang dahsyat dan mengeluarkan potensi terbaik, Anda harus masuk zona. Saya sering bilang ini adalah zona biru. Zona yang powerful. Zona yang positif. Zona orang-orang semangat. Zona orang yang punya mindset yang benar. Mindset sukses. Orang yang berbahagia. Sekalipun mungkin uang belum berlimpah. Tapi ketika dengan uang yang sedikit saja dia berbahagia. Kebayangkan kalau nanti uangnya banyak. Kebayangkan kalau kehidupannya jauh lebih baik. Makanya ada orang mengistilahkan bahagia dulu baru sukses. Apakah Anda berbahagia dalam keadaan Anda sekarang? Karena bahagia itu tidak bisa diajarkan, tapi bisa dibagikan. Zona yang sukses. Sukses bukan berarti uangnya banyak. Sukses bukan berarti sudah mendapatkan banyak penghargaan ini itu. Sukses salah satunya adalah kita bisa menguasai diri sendiri. Kita sukses menjadi motivator buat diri sendiri. Kita bersyukur dengan apa yang kita raih saat ini. Tapi bukan berpuas diri. Tapi memacu lebih baik lagi. Zona yang punya pengetahuan. Zona yang saling support. Zona yang powerful, energi tinggi. Zona yang produktif. Dan hal-hal positif lainnya. Ini zona ini Bapak Ibu, Anda perlu punya. Karena ibaratnya Bapak Ibu, ya, ibaratnya zona ini adalah zona yang menjadi pupuk, yang menjadi apa istilahnya, sumber air, sumber tenaga bangkitnya raksasa dalam diri Anda. Supaya Anda bisa terbang tinggi, meraih mimpi-mimpi Anda. Dan Anda tahu zona itu, zona ini namanya Volten Internasional. Saya merasakan kita punya zona yang baik. Dan kita tidak perlu menunggu orang lain memulai. Kita sendiri yang ciptakan zona itu. Maka zona-zona positif lain akan mendekat. Ini Bapak Ibu. Sudahkah Anda melakukan ini? Jangan tunggu orang lain. Kita yang harus memulai. Kita bersyukur bisa bergabung di perusahaan ini. Yang bagi saya ini adalah kunci. Perusahaan yang memiliki kriteria 50. Purpose atau niatnya, people atau orang-orangnya, produknya yang unik, plan pembagian hasil yang menarik sekali dan adil, dan yang P adalah potensi yang masih terbuka luas. Ini adalah kunci untuk kebangkitan maupun Anda yang dulu pernah sukses, ingin sukses kembali. Ini tempatnya Bapak Ibu. Tapi seringkali karena kita ini tidak mau mengeluarkan potensi terbaik, kita sudah mendapatkan bisnis yang bagus pun, kita tidak bisa mengeluarkan yang terbaik juga. Tidak bisa maksimal. Makanya penting sekali teman-teman. Kita harus bisa menemukan motivasi diri yang kuat, impian yang kuat, alasan yang kuat, agar kita mau berjuang untuk siapa, ya. Dan untuk apa. Karena untuk bisa kita tumbuh, teman-teman, kita tidak cukup hanya ditanam, ya. Tapi kita juga perlu mendapatkan cahaya matahari. Ini berbicara tentang semangat, tentang kebaikan. Kita juga perlu mendapatkan air sebagai energi yang memberikan kehidupan. Perlu nutrisi. Dan jangan lupa, kita punya ruang untuk bertumbuh agar akar kita semakin besar. Supaya apa? Tanaman tidak sekedar ditanam, tapi akarnya kuat, tumbuh subur, ya, dirawat, dijaga, supaya apa? Suatu ketika berbuah lebat, Anda panen besar. Ini
inginkan dapat arti besar, ingin dapat komisi besar. Tapi jangan bermimpi Bapak Ibu, kalau kebiasaannya masih kebiasaan negatif, mudah tersinggung, baperan, mutungan, harus disuruh kalau bergerak, tidak mau mandiri, terlalu menggantungkan orang lain. Bagaimana kita mau panen besar? Jadi jangan tunggu siapa. Mulai dari diri kita sendiri. Mulai dari saya sendiri. Mulai dari Anda sendiri. Ya, dan Anda tahu kisah saya di tahun 2003 saat saya memulai bisnis network marketing. Orang yang ngajak saya itu meninggalkan saya. Saya sendirian. Presentasi ke sana kemari sendirian. Ditinggal hampir 1 tahun Bapak Ibu. Sendirian. Tapi saya tidak salahkan siapa-siapa. Karena yang mau panen besar adalah saya. Yang mau menikmati kesuksesan adalah saya. Kalau ada apa yang mendukung, bagus. Tidak ada juga tidak ada masalah. Karena yang mau sukses saya. Bisakah Anda demikian? Pertanyaannya adalah, maukah Anda demikian? Mau berjuang sekalipun upline sedang tidak ada. Teman-teman di Jawa Barat, tentu Anda nggak menginginkan. Tapi ini terjadi. Pemimpin Anda, Pak Novan, sekarang sedang bergumul dengan sakit. Tentu beliau juga nggak minta. Tapi ini terjadi. Coba Bapak Ibu. Mungkin Anda berpikir, ya saya nggak bisa jalan, soalnya nggak ada Kang Novan yang mendukung kita, yang membantu kita, yang menemani kita. Tapi tahukah Anda, teman-teman, sepanjang Kang Novan kemarin belum sakit, beliau sudah berkontribusi banyak loh. Memberikan training, memberikan inspirasi, dukungan, materi-materi, strategi, dan lain sebagainya. Beliau sudah berperan banyak. Coba ingat, ketika beliau sekarang tidak lagi bersama-sama dengan Anda, apa yang kira-kira dipikirkan beliau tentang Anda? Beliau pasti berharap orang yang pernah dididik, dibimbing, dimotivasi, diarahkan, di coaching, bisa tumbuh, berjalan, berkembang, berbuah dengan atau tanpa beliau. Karena beliau sudah membekali banyak hal. Saya berharap teman-teman Jawa Barat ini mengerti bahwa sukses kita itu tidak tergantung orang lain, tapi tergantung diri kita sendiri. Kita yang mau panen besar. Dan ketika Anda sanggup melakukan ini, pemimpin besar Anda yang di Jawa Barat, Kang Novan, pasti bangga dengan Anda. Pasti kagum. Dan bisa jadi itu menjadi booster energi buat kesembuhan beliau. Karena ingat, ketika orang berbahagia, maka tubuhnya bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Karena hati yang gembira adalah obat. Ayo teman-teman, bisa jadi semangat Anda ini bisa menjadi obat buat Kang Novan. Menjadi energi buat Kang Novan dan keluarganya. Supaya kita bisa sama-sama panen besar. Nah sekarang kami ya lebih dulu mendapatkan ini. Tapi ketika kami bisa membuka jalan, maka jalan itu juga terbuka untuk Anda. Hanya masalahnya Anda mau atau tidak. Mau keluar enggak? Mau mengeluarkan raksasa Anda atau tidak? Kemampuan terbaik Anda. Yang selama ini dihalangi oleh ragu-ragu, takut, malas, suka menunda, negative thinking, dan lain-lain. Itu harus dihancurkan kebiasaan itu. Karena itu penghalang bangkitnya raksasa dalam diri Anda. Anda lihat, mereka sukses juga melalui Volpen. Sama kan bisnisnya dengan Anda? Ini, mereka mendapatkan 3,5 miliar. Sama kan bisnisnya dengan Anda? Bahkan besok tanggal 22, saya mau ke Malaysia untuk menyaksikan ada seseorang yang tidak pernah bergabung di bisnis jaringan. Biasa-biasa saja orangnya. Kalau ngomong juga biasa. Tapi beliau akan menukar cash redeem 3,5 miliar besok tanggal 22. Ini adalah orang Malaysia keturunan India. Namanya Fasanta.
Ini cukup mengejutkan saya Bapak Ibu. Saya pikir siapa yang mengambil, ternyata beliau. Ini luar biasa, membuat saya semakin yakin. Kalau mereka bisa, saya yakin bisa. Semoga ini juga menginspirasi Anda Bapak Ibu. Ada orang, tapi ada orang yang mungkin di tahun pertama, kedua, ketiga belum apa-apa. Bisa jadi di tahun keempat dia melesat luar biasa. Kita tidak pernah tahu Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita berkesimpulan kalau setahun pelan berarti tahun kedua juga pelan. Belum tentu. Jika tahun pertama hasilnya kecil, tahun kedua juga kecil, tahun ketiga juga kecil. Belum tentu. Bisa jadi kemarin kecil karena apa? Karena raksasa dalam diri Anda dibiarkan tertidur oleh kemalasan, oleh ragu-ragu, takutan, oleh kebiasaan negatif. Itu harus dihancurkan supaya raksasa dalam diri Anda keluar. Maka suatu ketika Anda akan heran dengan diri Anda. Kenapa aku bisa sehebat ini? Kenapa aku bisa seperti ini? Karena Anda membunuh kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Suaranya hilang. Mohon maaf, saya suaranya hilang ya. Apakah suara saya terdengar lagi, Pak Firman? Pelan. Pelan Kos Adam. Suaranya kecil, Coach. Sekarang gimana? Kecil lagi? Nah, bagus tuh. Jelas ya? Ya. Oke, saya lanjutkan. Mohon maaf ya. Tadi tiba-tiba kok menghilang. Black ya. Ya. Jadi teman-teman, gimana menurut Anda? Siapa yang selama ini membuat kekuatan kita nggak keluar? Orang lain kah? Atau diri kita Saya. sendiri? Diri sendiri, Coach. Coba Anda tulis di situ. Siapa yang selama ini menghalangi raksasa Anda keluar? Potensi terbaik Anda keluar itu siapa kira-kira selama ini? Oke, diri sendiri. Ketika Anda menyadari bahwa seharusnya Anda adalah motivator terhebat buat diri Anda sendiri. Mulai malam hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu. Tidak setiap orang ketemu loh bisnis seperti ini. Tidak setiap orang bisa ketemu loh pemimpin seperti yang ada di Volten. Tidak setiap orang bisa bertemu dengan owner sebuah bisnis yang serendah hati Dato' Ismail Syahani. Tidak setiap orang punya kesempatan untuk memasarkan seperti kita ini. Tapi sering kita sia-siakan. Nah hari ini teman-teman, coba malam hari ini, mulailah perlakukan secara berbeda diri Anda. Jangan izinkan mulut Anda mengatakan hal yang buruk tentang diri Anda. Pikiran Anda memikirkan yang buruk tentang diri Anda. Ingat, saya adalah motivator terhebat buat diri Anda sendiri. Saya mulai membiasakan. Suaranya nggak begitu kedengaran lagi. Ya mohon dipahami ya kalau suaranya kecil ya nanti karena memang saya di perjalanan. Ya, saya di perjalanan. Oke, saya gedein ya. Oke. Jadi coba mulai malam hari ini ya. Mulailah memperlakukan berbeda diri Anda. Saya melakukan ini sejak saya kurang lebih tahun 2003 terutama ya. Saya berdamai dengan diri saya sendiri. Saya syukuri walaupun saya sebagai tukang roti waktu itu, tapi saya selalu mulai memuji diri saya sendiri. Saya berdamai dengan keadaan saya dan saya membuka diri untuk sebuah peluang.
Dan ketika peluang itu saya dapatkan, saya juga Kedengaran suaranya ya. mensyukuri. Ya. Ada, Bu. Jelas dah. Suaranya jelas kok, besar banget. Oh, Berarti punya ibu itu yang masalah. Oke. Yang lain mulai tidak bicara ya. Oke, jadi ketika kita memutuskan untuk menjadi motivator buat diri sendiri, ini yang menarik teman-teman. Akhirnya orang-orang di sekitar kita juga bisa menghargai kita. Orang yang selama ini mungkin agak mengecilkan kita, selama ini meremehkan kita, mulai loh ada yang merespon dengan positif. Ternyata apa? Kita sendiri yang selama ini memancarkan pesimisme. Kita selama ini yang memancarkan energi yang negatif. Jadi rubahlah dari diri kita sendiri. Maka lingkungan akan berubah memandang kita. Coba Anda praktekkan teman-teman. Ya, mulai waspada. Oh, ini kayaknya saya nyerang diri saya sendiri nih. Ya kan? Ini saya sedang melemahkan diri saya sendiri nih. Ini saya sedang menyakiti diri saya sendiri nih. Anda harus mulai waspada. Ingat, ketika diri kita sendiri saja tidak bangga dengan diri kita saja kecewa dengan diri kita sendiri. Bagaimana orang di sekitar kita bisa respect dengan kita? Bagaimana orang bisa tertarik dengan kita? Bagaimana kita bisa mempesona orang lain sementara kita sendiri tidak menyukai diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu, Anda sudah berada di bisnis full time. Sangat rugi sekali kalau potensi terbaik Anda tidak dikeluarkan. Ya, jadi coba teman-teman, ya, mulai malam hari ini evaluasi coba. Jika selama ini Anda sulit closing, sulit meyakinkan orang lain, sulit mendapatkan calon agen, sulit ini, jangan salahkan siapa-siapa. Jangan salahkan siapa-siapa. Yang dikoreksi adalah Anda saja. Yang dikoreksi adalah diri kita saja. Ya, diri kita saja. Karena orang lain menolak itu hak mereka. Tapi tetap positif itu adalah hak kita. Ya, jadi malam hari ini itu yang ingin saya bagikan kepada Anda. Ya, mungkin bagian ini yang perlu dibenerin. Ya, secara teknis Anda punya upline yang hebat yang bisa mengajarkan kepada Anda. Anda punya inspirasi banyak di Bandung, ya, di Jawa Barat ini. Ya, ada para pemimpin Anda, ada Pak Agung, ada Pak Kirman, ada Om Tommy, ada Pak Idam, ada Bu Yuliar, ada leader-leader Anda di sana. Bahkan di sana ada Pak Anggi, ada Coach Edi yang tidak kami miliki di Yogyakarta, ada di Bandung. Ya. Nah, untuk mendukung Anda bertumbuh teman-teman, saya sudah ngomong kemarin dengan Pak Kirman, Pak Agung, Pak Abi Idam, Bu Yuliar, bahkan ke Pak Anggi, bahwa untuk mendukung pertumbuhan Jawa Barat, kalau memang harus setiap bulan saya ke Jawa Barat, saya akan ke Jawa Barat. Ya, kalau setiap bulan saya harus ke Bandung, saya akan ke Bandung. Ya, kita keliling nanti, ngisi di mana? Karawang, ngisi di Subang, ngisi di mana lagi? Di Serang, ngisi di Bogor, ngisi di kota-kota sekitar Anda. Saya mau, Bapak Ibu. Jangan dikira nggak mau. Saya mau. Mungkin Anda berpikir, kenapa Pak Anda nggak turun di kota saya ya? Kenapa Pak Anda nggak ke sini? Bukan saya nggak mau. Anda yang nggak mau menghadirkan saya. Saya butuh sinyal-sinyal dari Anda. Kalau Anda lihat begitu serius di kota Anda, saya yakin saya akan sampai sana suatu ketika. Ya. Dan saya bukan orang yang menakutkan Bapak Ibu, saya bisa diajak ngobrol, ya. Saya suka bergaul. Ya. Jadi saya sudah sampaikan ini ke Pak Kirman dan Pak Agung dan Abi Idam dan tim ya Bu Yuliar juga. Ya. Mereka akan menjembatani Anda agar kita bisa bertemu di kota-kota Anda. Moga-moga ini bukan sekedar janji dan bisa kita buktikan keseriusan saya untuk mendukung teman-teman di Jawa Barat. Ini sudah saatnya teman-teman. Saya nggak mau teman-teman nanti kecewa. Tahu-tahu banyak orang sukses, sementara Anda nggak kemana-mana. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Kirman dan kawan-kawan, Bu Yuliar dan kawan-kawan. Mohon maaf jika tadi banyak kendala karena ini perjalanan dan sepertinya ya
sepertinya ini sudah hampir sampai ya. Jangan sampai saya ditinggal di kereta. Oke, mohon maaf jika ada kurang berkenan ya. Saya kembalikan kepada MC kita malam hari ini. Siapa tadi MC-nya? Terima kasih. Umi. Umi. Ya, terima kasih Umi. Coach Sandang yang Masya Allah malam ini telah menggugah kesadaran di dalam diri kita